إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di mana kita tidak bisa dan tidak mampu menghitung nikmat-nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tidak akan dapat menghitungnya. Rahimani wa rahimakumullah. Maka kewajiban kita adalah menjadi hamba yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu cara untuk menambah nikmat tersebut. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Rahimani wa rahimakumullah. Selawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan kaum muslimin yang senantiasa di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mathalul qalbi kamathali rishatin bi ardin falatin tuqallibuha ar-riyahu. Perumpamaan hati ibarat sehelai bulu yang diletakkan di tengah padang pasir yang luas, kemudian diterbangkan, dibolak-balikkan oleh angin. Rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana kondisi hati manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah gambaran, yaitu ibarat sebuah bulu yang diletakkan di tengah padang pasir dan diterbangkan, terbolak-balik oleh angin. Diterbangkan, terbolak-balik oleh angin yang kencang di tengah padang pasir. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya padang pasir itu anginnya sangat kencang. Ya, saking kencangnya bisa menyebabkan bukit pasir
berpindah tempatnya. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau sebuah bukit pasir saja bisa berpindah tempatnya, maka bagaimana dengan sehelai bulu? Tentu dia tidak akan bisa diam. Dia tidak akan bisa diam di tempatnya. Dia akan terus bergerak, akan terus diterbangkan oleh angin. Begitulah kondisi hati manusia, dia terus berbolak-balik. Maka dari itu orang Arab menyebut hati itu dengan sebutan qalbun, karena hati itu terus berbolak-balik. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau sekiranya kita melihat sehelai bulu di tengah padang pasir, kemudian kita tidak menangkapnya, kita tidak memegangnya, maka tentu dia akan mengikuti kemanapun angin berhembus. Dia tidak akan diam di tempatnya. Dia tidak akan, atau dia akan terus melayang. Kita tidak akan bisa mengikutinya. Maka seperti itulah kondisi hati manusia yang tidak dipegang. Dia akan terus terombang-ambing, tidak tahu arah dan tujuannya. Atau seandainya bulu yang di tengah padang pasir itu kita pegang, sudah barang tentu dia tidak akan terbang kemana-mana. Akan tetapi dia akan terus bergerak karena tiupan angin tersebut. Dia tetap bergerak, tidak bisa diam di tempatnya, saking kencang anginnya. Maka begitu juga dengan hati atau kondisi hati manusia, walaupun kita menggenggamnya, walaupun kita mengendalikannya, kita menjaganya, namun hati itu tidak akan pernah diam. Karena musuh kita, iblis dan bala tentaranya, tidak akan pernah membiarkan hati kita diam, tidak akan pernah membiarkan hati kita kosong, tidak akan pernah membiarkan hati kita tenang. Dia akan terus membuat hati kita bergerak. Seperti itulah kondisi hati yang dilepas oleh pemiliknya. Dia akan terseret pergi entah kemana. Kalaupun kita menggenggam hati tersebut, dia akan terus bergerak dan tidak bisa diam. Rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, perhatian terhadap kehidupan hati sangatlah penting. Bahkan jauh lebih penting daripada perhatian kita terhadap kehidupan jasmani. Namun bukan berarti memperhatikan kebutuhan jasmani ini tidak penting, ya. Karena jasmani juga butuh sehat. Jasmani butuh asupan yang baik sehingga kita bisa melakukan aktivitas ibadah kita di dunia. Namun memperhatikan kehidupan hati juga jauh lebih penting. Rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kehidupan hati jauh lebih penting dibandingkan dengan kehidupan jasmani? Yang pertama, rezeki jasmani sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, baik kita muslim, baik orang kafir dan seluruh makhluk di muka bumi ini, sudah Allah Subhanahu wa taala jamin rezeki jasmaninya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu makhluk pun yang berjalan di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezekinya. Rahimani wa rahimakumullah. Ini umum berlaku untuk siapa saja. Bahkan orang-orang yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap jamin rezeki jasmaninya, tapi tidak dengan kehidupan hatinya, tidak dengan kebutuhan rohaninya. Karena hidayah tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja. Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kepada orang-orang yang menjadi pilihannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai wahai Muhammad. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang Ia kehendaki. Rahimani wa rahimakumullah. Hanya orang-orang tertentu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk mendapatkan kebutuhan rohaninya, yaitu hidayah,
Seperti hidayah ilmu, tidak semua orang mendapatkan ilmu walaupun dia duduk bersama di majelis ilmu. Itu artinya asupan rohani, makanan rohani ini hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang ia kehendaki. Maka dari itu kehidupan rohani, kehidupan hati itu jauh lebih penting, jauh lebih utama daripada sekedar kehidupan jasmani, yang mana kehidupan jasmani sudah Allah Subhanahu wa taala jamin rezekinya bagi siapa saja, baik itu orang mulia maupun orang yang hina, yang miskin maupun yang kaya, yang kafir maupun yang muslim. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, sakitnya jasmani tidak menghalangi seseorang untuk beribadah. Ini di antara alasan kenapa kehidupan hati itu jauh lebih penting, karena sakitnya jasmani tidak menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang sakit jasmaninya tapi dia dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia jauh lebih bersemangat daripada orang-orang yang sehat. Kita semua mungkin pernah merasakan ketika kita sakit, bagaimana rasanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rasanya kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tentunya mungkin kita jauh lebih khusyuk padahal kondisi kita sedang sakit. Akan tetapi kalau rohani, kalau hati seorang yang sakit itu akan mengganggunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan bisa beribadah dengan baik walaupun jasmaninya sehat. Berapa banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jasmaninya sehat, dia bisa berdiri di dalam saf-saf salat, akan tetapi hatinya hilang. Hatinya tidak bisa khusyuk dalam salatnya walaupun badannya khusyuk. Rahimani wa rahimakumullah. Ini artinya kesehatan jasmani tidak menjamin seseorang itu bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupan hati itulah adalah modal yang penting bagi seorang hamba untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Oleh karena itu, nilai dari satu salat adalah bagaimana dia dapat mengerjakannya dengan khusyuk, sedangkan khusyuk merupakan amalan hati. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, diterima tidaknya amalan jasmani itu tergantung dengan amalan hati. Bagaimanapun kita melakukan ibadah dengan jasmani kita, akan tetapi kalau hati kita tidak didasari dengan keikhlasan, dengan niat yang lurus, maka ibadah itu tidak ada nilainya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan yang diniatkannya, tergantung dengan keikhlasannya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan nilai ibadahnya menurut apa yang diniatkannya atau sesuai dengan kadar keikhlasannya. Rahimani wa rahimakumullah. Maka dari situ dapat kita ketahui bahwasanya amal jasmani itu bergantung kepada amalan hati, bukan hati yang bergantung kepada amalan jasmani. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian alasan yang keempat adalah hati yang mati akan menggiring seseorang kepada keburukan. Rahimani wa rahimakumullah. Apabila jasmani seseorang yang mati, maka dia akan berhenti dari keburukannya. Dia tidak lagi bisa berbuat jahat, dan tentunya orang-orang akan selamat dari keburukannya. Itu kalau jasmani yang mati. Akan tetapi kalau hati seseorang yang mati, orang itu tidak akan berhenti dari kejahatannya walaupun jasmaninya hidup. Bahkan boleh jadi kejahatannya lebih meningkat, kejahatannya akan semakin banyak dan semakin parah. Karena hati yang mati berpotensi menggiring seseorang untuk melakukan keburukan yang lebih besar. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين rahimani wa rahimakumullah. Hukuman terberat bagi seorang hamba di dunia adalah Allah Subhanahu wa taala mengunci mati hatinya, bukan hukuman jasmaninya. Berapa banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala hukum mati atau hukum jasmaninya, justru itu membuat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia memperbaiki hatinya. Akan tetapi kalau hati yang sudah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan azab terberat, merupakan cobaan terberat yang diterima oleh seorang hamba di dunia. Jasmaninya hidup, namun hatinya Allah Subhanahu wa taala kunci mati. Sebagaimana halnya orang-orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah, sawaa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka kamu berikan peringatan ataupun tidak kamu berikan peringatan, mereka tidak akan beriman. Hal ini karena hati mereka sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun halnya orang-orang Yahudi yang di mana mereka mendeklarasikan diri mereka dengan mengatakan waqalu qulubuna gulf. Mereka mengatakan hati kami sudah mati. Rahimani wa rahimakumullah. Maka bisa kita bayangkan orang-orang yang masih hidup di dunia tapi Allah Subhanahu wa taala vonis mati atau hatinya sudah mati, maka inilah hukuman terberat. Allah Subhanahu wa taala kunci mati hatinya. Dia tidak beriman sampai jasmaninya pun mati. Ini adalah hukuman terberat bagi seorang hamba. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Tidakkah mereka berjalan di muka bumi lalu mereka memiliki hati yang dapat memahami dan memiliki telinga yang dapat mendengar, akan tetapi yang buta itu bukanlah mata kepala, akan tetapi yang buta adalah mata hati. Rahimani wa rahimakumullah. Inilah hukuman terberat bagi seorang hamba di dunia, yaitu Allah Subhanahu wa taala kunci mati hati kita sehingga kita tidak bisa lagi membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kita tidak bisa lagi menerima kebenaran walaupun kebenaran itu datang dengan jelas kepada kita. Maka dari itu rahimani wa rahimakumullah, kehidupan hati ini sangat penting untuk kita perhatikan. Harus selalu kita jaga dan kita periksa setiap saat. Karena ini merupakan salah satu bagian dari muhasabah yang harus senantiasa kita lakukan, yaitu memeriksa kondisi hati, kehidupan hati kita. Jangan sampai kita membiarkan hati kita mati sehingga kita tidak bisa lagi memperbaikinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun hati kita kepada kebenaran, di atas agama Allah Subhanahu wa taala yang benar, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.